Selamat pagi semuanya, anak-anak kami yang kami kasihi. Sangat senang ya, boleh kembali bertemu dengan kalian, walaupun secara virtual saat ini, melalui devotion pagi yang akan kita lakukan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan ketika menyeringkan firman Tuhan ya. Ketika kita menyeringkan firman Tuhan, ada kekuatan yang baru, pertolongan yang baru, yang menopang kita di dalam mengerjakan tugas kita sepanjang hari. Dan saya rindu mengajak kalian untuk boleh sungguh-sungguh mau belajar dengan serius firman Tuhan. Dan saat ini, sebelum kita mulai devotion, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu. Kami boleh mengerti dan memahami siapa Tuhan atas hidup kami. Dan kami juga mengerti betapa kami Tuhan membutuhkan pertolongan Tuhan, ketergantungan kepada anugerah-Mu, sehingga kami Tuhan boleh kuat, sehingga kami Tuhan boleh tetap berada di dalam naungan anugerah Tuhan hari lepas hari atas hidup kami. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa mengerti firman-Mu, bahwa kami sungguh bergantung di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong mereka untuk mengerti kebenaran firman-Mu dengan benar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saat ini mari kita belajar satu ayat firman Tuhan ya dari Roma 7 ayat 7. Mari kita membaca secara bersama-sama. Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Mungkin kita sedikit bertanya gitu ya. Kenapa dikatakan hukum Taurat itu dosa gitu ya? Ditanya, apakah hukum Taurat itu dosa? Katanya tidak. Tetapi justru karena hukum Taurat kita mengenal dosa. Kok bisa gitu ya? Harusnya kalau kita mengenal hukum Taurat Tuhan, hukum Taurat itu diberikan untuk supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi melalui hukum Taurat kok kita mengenal dosa gitu ya. Karena aku juga tidak tahu itu apa keinginan gitu. Jadi keinginan-keinginan kita muncul ketika kita mengetahui apa itu Taurat. Nah, apa maksudnya firman Tuhan saat ini ya yang mau kita pelajari. Pertama, saya mau menyampaikan uh, hal ini ya. Tujuan Allah ini, Allah memberikan manusia hukum Taurat supaya manusia itu hidup seturut kehendak Allah. Jelas ya, gak mungkin Tuhan memberikan satu hukum, satu aturan hidup supaya kita keluar dari kehendak Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan memberikan hukum Taurat supaya manusia itu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi apakah manusia sanggup mengerjakan semua hukum Taurat yang diberikan oleh Allah? Kita boleh merenungkan sejenak ya. Apakah kita sanggup mengerjakannya? Jawaban kita pasti tidak. Dan saya juga tidak bisa mengerjakan itu. Ya, banyak hal di dalam Taurat, tapi saya nggak sanggup. Gitu ya. Kita nggak sanggup. Mengapa manusia tidak sanggup mengerjakan semua hukum Taurat yang diberikan oleh Allah? Padahal tujuannya tadi supaya manusia hidup dalam kehendak Tuhan. Manusia tidak sanggup mengerjakan itu semuanya. Ya, mengapa? Kenapa? Karena hukum dan standar Allah itu adalah kudus. Gitu ya. Itu benar. Sempurna.
sedangkan manusia adalah berdosa dan tercela. Itu sangat jelas ya, manusia berdosa, kita berdosa, sedangkan hukum Tuhan itu kudus, ya, sempurna. Jadi nggak mungkin satu hal yang kudus dan sempurna itu bertemu dengan satu yang berdosa atau tercela. Antara gelap dan terang, kira-kira gitu, nggak mungkin bertemu. Sehingga manusia tidak mungkin sanggup mencapai standar Tuhan itu. Jadi mengapa Allah memberi hukum Taurat kepada manusia walaupun manusia tidak dapat mengerjakannya dengan baik dan sempurna? Kenapa disampaikan? Tuhan memberikan suatu hukum, tapi seolah-olah manusia tidak gitu ya. Tuhan tahu kira-kira gitu ya, bahwa manusia itu tidak mungkin mampu mencapai kesempurnaan Tuhan. Tujuannya yang jelas adalah karena Allah mau supaya manusia melihat keberdosaannya tadi. Jadi tadi di Roma 7 ayat 7 dikatakan bahwa karena hukum Taurat kita mengenal dosa. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah supaya manusia melihat keberdosaannya dan kesengsaraannya tadi. Jadi manusia mengenal keberdosaannya itu, kesengsaraannya itu melalui hukum Taurat. Sehingga manusia punya satu dorongan, keinginan supaya berpaling kepada Tuhan dan memiliki keinginan untuk diselamatkan. Jadi karena hukum Taurat tadi itu, manusia mengenal siapa dirinya yang begitu berdosa, yang begitu tercela, yang begitu berada dalam kesengsaraan, dan mereka tidak sanggup mengerjakan Taurat itu, dan mereka berpaling kepada Tuhan. Ketika kita membandingkan diri kita dengan hukum Allah yang sempurna, kita melihat betapa berdosanya kita. Ya. Inilah maksudnya, ya, karena hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Jadi, dengan melihat tadi, kondisi tadi itu, kita melihat Taurat itu, kita mengenal siapa diri kita. Paulus sebelum beriman kepada Kristus menghabiskan seluruh hidupnya bekerja keras untuk menyenangkan Tuhan dengan mematuhi Taurat. Tetapi kita lihat cerita Paulus, dia gagal. Dia bekerja begitu keras untuk menaati Taurat, tapi dia gagal. Apa yang terjadi dengan Paulus? Dia kembali kepada Tuhan. Tuhan membukakan hatinya, pikirannya, sehingga dia mengenal Kristus secara pribadi. Apa yang tidak dikerjakan Paulus selama hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan melalui menaati Taurat? Semuanya dikerjakannya. Tetapi dia tetap gagal. Apa yang membuat dia bisa berhasil? Ketika dia mengenal Kristus, beriman di dalam Kristus, sehingga dia bisa menaati hukum Taurat. Jadi, mana yang perlu kita pelajari? Ya. Jadi penghiburan yang sesungguhnya bukanlah ketaatan dalam melakukan hukum Taurat. Gitu ya. Tetapi ketaatan dalam anugerahnya beriman kepada Kristus Yesus yang memberikan kita penghiburan besar atas dosa dan kesengsaraan kita. Jadi apakah hukum Taurat tidak perlu? Perlu. Tetapi ketaatan kepada Kristus dalam anugerahnya itu menggenapi kita dalam mengerjakan Taurat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan mengatakan saling bertolak belakang, tidak. Siapa yang diperhatikan Tuhan? Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Apakah hukum Taurat tidak baik, tidak benar? Benar. Apakah itu menjadi satu dosa? Tidak. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, ketika kita menyadari betapa sengsaranya kita akan dosa, dan kita membutuhkan anugerah Tuhan, disitulah kita datang kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Ketika kita sudah beriman di dalam Kristus dan beriman dalam Yesus Kristus, kita akan berjuang dan berusaha untuk menggenapi atau melakukan yang namanya Taurat Tuhan. Gitu. Jadi, kiranya firman ini menguatkan kita ya, melihat betapa kita perlu
hidup di dalam ketaatan akan anugerah Tuhan. Beriman di dalam ketaatan kepada Kristus yang memberikan kita penghiburan atas dosa dan kesengsaraan kita. Sebagai bahan refleksi bagi kita adalah, apakah kita dapat melepaskan diri kita dari keterikatan akan hukum Taurat? Mengapa? Apakah dengan mengenal dan mengetahui hukum Taurat kita dapat lepas dari murka Tuhan? Bagaimana kita dapat lepas dari murka Tuhan? Tuliskanlah komitmenmu yang menyatakan ketaatanmu dalam mengikut Yesus Kristus. Kiranya firman pagi ini bisa menolong dan menguatkan kita untuk semakin mencintai Tuhan dan semakin hidup dalam ketaatan dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu, sehingga kami Tuhan boleh mengenal Kristus, untuk kami hidup di dalam ketaatan, di dalam kesungguh-sungguhan kami Tuhan untuk mencintai Tuhan. Dan kami sungguh mau bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah keberdosaan kami, kesengsaraan kami, bahwa hanya bergantung dalam anugerah-Mu kami boleh hidup. Dan kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, berkati setiap anak-anak-Mu akan belajar, Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu dosen anak-anak kami, devotion kita pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.